Ya, terima kasih pada acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat pimpinan Rapat Badan Anggaran, yang terhormat Koordinator Tim Anggaran Pemerintah Daerah beserta jajaran Bapak PJ Sekda, dan juga yang kami hormati rekan-rekan anggota DPRD yang hadir dalam acara Zoom meeting ini atau virtual, Pak Irawan, Pak Suyanto, Pak Puadi, dan lain-lain yang hadir, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dari beberapa perangkat daerah yang kami hormati. Pada pagi hari ini baru pertama kali kita melaksanakan rapat kerja secara virtual. Mudah-mudahan dengan keadaan seperti ini tetap berhasil dengan baik kita laksanakan dalam beberapa tahapan untuk menyusun APBD kita tahun 2022 yang akan datang. Kami beberapa hal yang ingin disampaikan kaitan dengan rapat kerja Badan Anggaran dengan TAPD yang membahas kebijakan umum anggaran dan pelapon prioritas anggaran sementara. Memang beberapa hal kaitan dengan KUA-PPAS ini selalu kita berasumsi yang sifatnya sementara. Artinya ada beberapa hal yang masih bisa dilakukan perbaikan-perbaikan untuk menyesuaikan dari beberapa hasil rapat kerja kita ini agar disusun di dalam RAPBD tahun anggaran 2022. Yang pertama, ini sebagai usulan saya selaku anggota DPRD, mungkin kepada pimpinan DPR, pimpinan rapat atau pimpinan DPRD untuk rapat-rapat kerja yang ke depan, khususnya yang di akhir bulan ini. Saya lihat ada juga jadwal kita rapat kerja yang membahas tentang anggaran perubahan tahun 2021. Jadi kalau memang kita bisa siasati di luar virtual ini, saya menyarankan rapat kerja Badan Anggaran ini itu kalau bisa dihadirkan seperti fisik, hadir secara fisik seperti biasa, itu masing-masing badan anggaran itu satu orang perwakilan dari 7 fraksi. Jadi artinya hanya 7 orang saja yang hadir di sana. Kemudian TAPD misalnya 5 orang. Nah, ini usulan untuk yang ke depan. Karena saya lihat kalau pembahasan di anggaran perubahan nanti agak sulit juga ini kalau kita lakukan secara virtual ini. Ya, tentu banyak hal yang lebih detail kita bicarakan di sana. Ini usul pimpinan. Jadi di dalam anggota Banggar ini terdiri dari 7 fraksi. Jadi masing-masing fraksi hanya mengirim 1 orang perwakilan. Jadi hanya 7 orang. Kemudian TAPD misalnya 5 orang ditambah pimpinan, artinya tidak sampailah 15 orang yang hadir. Ini kalau bisa juga nanti dipertimbangkan. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan pembahasan kita hari ini, yaitu KUA-PPAS. Saya beberapa hal yang ingin saya sampaikan tadi sudah disinggung oleh Pak Irawan, sahabat saya, rekan saya, berkaitan dengan kebijakan umum anggaran ini. Sebenarnya memang kalau kita melihat dari beberapa data yang telah disampaikan, beberapa dokumen, buku KUA-PPAS ini, gambaran-gambaran secara umum memang kita bisa maklumi, bisa kita pahami. Akan tetapi berkaitan mungkin hal-hal yang sifatnya menuju arah kepada realisasi pelaksanaan kegiatan, di sini kadang-kadang kami bertanya-tanya. Karena di sini kepada realisasi ini kami tidak bisa memahami secara detail di dalam KUA-PPAS. Tapi karena kita juga akan masuk kepada era APBD yang akan kita bahas juga secara bersama-sama. Nah, satu hal yang paling penting, yang paling mendasar, saya ingatkan kepada tim anggaran pemerintah daerah. Karena ini pernah terjadi pada waktu RAPBD tahun 2021, Pak. Nah, tadi kita selalu berpandangan kepada tahapan-tahapan yang jangan sampai waktu yang ditentukan itu tidak bisa kita laksanakan.
karena ada sanksi-sanksi. Nah, oleh sebab itu kami juga anggota DPRD Badan Anggaran tidak mau juga tahapan-tahapan itu tidak bisa kita lewati dengan baik. Nah, oleh sebab itu juga kami meminta kepada tim anggaran pemerintah daerah dalam menyajikan RAPBD tahun anggaran 2021 jangan dibuat seperti RAPBD tahun 2021. Untuk yang tahun 2022 jangan dibuat seperti tahun anggaran 2021. Mengapa saya katakan demikian? RAPBD tahun 2021 itu tidak memuat item-item usulan-usulan yang ingin direalisasikan. Nah, otomatis kami anggota DPRD yang juga bagian dari pemerintahan, unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang juga berkewajiban bertanggung jawab menyerap aspirasi masyarakat. Jangan sampai pula kami tidak tahu, tidak melihat di dalam RAPBD itu apa yang sudah menjadi usulan kami, menjadi aspirasi masyarakat yang kami usulkan di dalam usulan-usulan untuk masuk di RAPBD 2022. Saya kira tidak ada pembahasan yang terlalu detail panjang lebar kepada dinas-dinas, kepada OPD-OPD, kalau memang pokok-pokok pikiran kami atau aspirasi masyarakat yang kami usulkan itu sudah terakomodir di dalam RAPBD tahun 2022. Tidak terlalu panjang itu pembahasannya, pendek saja. Yang penting kami jelas melihat apa yang ada di dalam RAPBD itu, apakah sudah mengakomodir berbagai usulan-usulan kami sebagai anggota DPRD yang ingin menyerap atau menampung aspirasi masyarakat di dalam kegiatan-kegiatan kunjungan kerja dan reses kami. Itu yang paling penting, yang paling mendasar. Kami minta sekali lagi kepada tim anggaran pemerintah daerah dalam menyusun RAPBD tahun anggaran 2021 harus jelas itemnya. Kalau tahun 2020 bagus, kami melihat itu lengkap data-datanya. Tapi yang RAPBD tahun 2021 tadi, itu hampir semua anggota DPR menolak. Karena apa yang mau dibahas, item-itemnya tidak ada. Nah, ini mungkin di waktu kita, jadi saya tidak bisa panjang lebar. Ini yang paling penting kaitan dengan RAPBD, Pak. Jadi ingat-ingat itu RAPBD. Saya meminta, khusus kami fraksi Gerindra meminta itu, penyusunan RAPBD harus memuat item-item apa saja kegiatan-kegiatan yang ingin dilaksanakan di tahun 2022. Kemudian kami juga ingin menyampaikan, beberapa waktu yang lalu kita melakukan mendapat informasi bahwa usulan-usulan, karena kita tahu usulan-usulan anggota DPR kadang-kadang cukup banyak juga, ada yang sampai 40-50 usulan. Tetapi kami maklum RAPBD kita, APBD kita mungkin tidak mampu mengakomodir semuanya. Tentu ada hal-hal yang diprioritaskan, usulan-usulan yang diprioritaskan. Nah, pada waktu melakukan verifikasi atau validasi maupun verifikasi lah usulan-usul mana yang dianggap prioritas, ini terkadang OPD-OPD terkait tidak ada juga melakukan koordinasi atau bagaimana teknisnya dari TAPD melakukan koordinasi kepada badan anggaran ataupun kepada anggota DPR. Karena pada waktu diverifikasi, usulan-usulan yang masuk untuk dimasukkan kepada sistem yang disampaikan katanya ke Kementerian Dalam Negeri, itu kadang-kadang usul yang prioritas bagi anggota DPRD itu malah hilang. Tidak ada, tidak tercantum lagi. Karena yang melakukan verifikasi dari dinas-dinas atau OPD-OPD itu pun yang kadang-kadang tidak melakukan koordinasi. Tapi tidak semuanya sih. Ada beberapa usulan itu juga sudah bagus, sudah masuk. Tapi ada beberapa kadang-kadang ini khususnya punya saya lah, saya lihat. Ini ada 1-2 yang saya anggap penting kok hilang. Nah, katanya ini verifikasi yang dilakukan oleh dari dinas atau OPD. Nah, tapi kami melihat itu karena itu penting. Nah, saya kira ke depan atau bagaimana langkahnya ke depan, ini juga tidak seperti itu. Karena kami juga kan memerlukan dan kami juga ingin dihargai bagaimana memverifikasinya ini. Kalau memang itu masih diikhtiarkan bisa untuk diperjuangkan, ya tentu harus dipikirkan juga. Bukan kalau memang kami ini membuat usulan tapi verifikasinya dilakukan oleh OPD, lalu semau-mau OPD saja mengganti menghilangkan, ini juga rasanya keberatan bagi kami anggota DPRD. Nah, itu beberapa hal yang saya sampaikan. Kemudian hal lain tadi menyinggung P3K, ada 3.258 orang pendaftar P3K formasi di Kabupaten Ketapang ini.
Saya juga berharap, berdoa mudah-mudahan seluruh peserta yang mendaftar ini lolos menjadi P3K, khususnya para guru kontrak yang mereka ini sudah mengabdi puluhan tahun, belasan tahun, kadang-kadang 7-8 tahun. Termasuk ini untuk bercanda juga, ini istri saya juga mendaftar ini, mudah-mudahan juga lolos gitu. Oke, hal lain kami sampaikan, saya juga kaitan dengan P3K ini terus terang mengikuti juga rapat-rapat kerja DPR RI dengan kementerian melalui Facebook. Kadang-kadang saya sangat memahami, mudah-mudahan juga dana yang diberikan dari APBN dengan adanya jumlah P3K ini yang dapat di daerah ini bisa juga mengimbangi transfer dari APBN ke daerah. Ini juga harapan kita. Karena kalau kita dengar DPR RI yang komisi terkait itu menjelaskan sebelum kami ketok palu anggaran, katanya ini seluruh pendaftar P3K ini ataupun PNS yang ke daerah ini, penerimaan pegawai ini itu sudah diketahui jumlahnya. Nah, artinya mudah-mudahan ada alokasi yang ingin ditambahkan dari pembiayaan daerah, pembiayaan yang ada terkait dengan penggajian guru-guru atau P3K ini. Hal lain juga saya tambahkan sedikit tentang kebijakan pembangunan. Kebijakan pembangunan, saya mohon kepada tim anggaran pemerintah daerah harus benar-benar melihat prioritas, seperti juga disampaikan kawan-kawan anggota DPR tadi. Jangan sampai satu sisi ada yang dapat, kadang-kadang di tempat lain ada yang dapat, padahal prioritas ini, tapi kadang-kadang dapat 100-200 juta, 300-400 juta. Ada yang di tempat lain main puluhan miliar, main miliaran. Ini juga tolong dilihat-lihatlah bagaimana menyeimbangkan. Tapi karena kita tahu juga anggaran kita terbatas, tapi kadang-kadang masyarakat juga menyampaikan dalam reses-reses kami, toh katanya kita ini seperti kekurangan anggaran, tapi melihat tempat-tempat tertentu yang dibangun kadang-kadang dengan anggaran yang besar, mereka berasumsi seolah-olah uang ini ada, tapi hanya tidak mau dibagi saja, hanya tidak mau dilihat porsi secara proporsional saja. Nah, ini tolong dipikirkan tim anggaran pemerintah daerah untuk infrastruktur itu, bagaimana caranya, tolonglah dibagi, jangan sampai terjadi sinkron yang cukup jauh. Satu tempat dapat 100-200 juta, satu tempatnya malah main 7-8 miliar, 10-20 miliar. Saya ambilkan contoh Pak ya, untuk tahun 2020. Kebetulan jalan di Kota Manis Mata, itu Pak Harto udah pernah survei itu, Pak Harto itu. Sana udah pernah melihat pada waktu acara kesehatan di sana. Jalan kita itu panjangnya sekitar 1.600 meteran. Nah, tapi Pak, tahun 2020 kemarin dapat 200 jutaan, panjangnya dapat 103 meter Pak. 103 meter baru ini. Tetapi Jalan Jambi kemarin yang kami pernah lihat dengan kawan-kawan Pansus, termasuk Pak Irawan ke lapangan, yang notabene itu pekerjaannya di tempat perusahaan, area berdampingan dengan perusahaan, itu malah dapat 700 juta. Nah ini kalau masyarakat sehat melihat, kok bagaimana ya, di hutan, di jalan seperti itu hanya peningkatan yang mungkin kita masih bisa memerintahkan kepada perusahaan untuk dibangunkan secara CSR, diberi anggaran APBD pula 700 juta. Sementara jalan IKK kita Pak di tengah kota dapat 200 juta. Ini contoh Pak, contoh. Nah artinya kalau kita mau evaluasi, tentu ada beberapa hal perbaikan-perbaikan yang harus kita laksanakan. Tolonglah yang hal-hal seperti ini kalau bisa jangan sampai terjadi. Sedikit demi sedikit kita lakukan perbaikan. Saya sih tidak meminta secara menyeluruh kita melakukan perbaikan, tapi sedikit demi sedikit tolonglah dikurangi hal-hal yang tidak prioritas, agak kita kurangi, tapi bertumpulah ke arah pembangunan kita kepada hal-hal yang prioritas. Belum lagi ke depan kita berbicara food estate dan segala macam, tentu ini masih pembahasan panjang. Kami juga dari anggota DPR kaitan dengan food estate ini belum mengetahui secara detail juga. Tetapi oke, mungkin di lain waktu kita masih ada waktu-waktu pembahasan jadwal-jadwal kita untuk membahas RA khusus anggaran tahun 2022 ini. Saya kira itu dulu Pak yang dapat saya sampaikan dari kegiatan rapat Badan Anggaran secara virtual ini bersama TAPD membahas KUAP PAS. Mudah-mudahan kegiatan kita dapat berjalan lancar, tahapan-tahapan kegiatan APBD kita tetap berjalan dengan baik. Kami
berharap juga tidak ingin APBD kita terhambat tidak sesuai dengan jadwal-jadwal yang telah ditentukan. Karena kami merasa juga bertanggung jawab bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 penanya, jadi